Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan mahasiswa, selamat datang di channel YouTube saya. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa dengan meskipun dengan kondisi yang seperti ini ya, kondisi global. Tapi saya berharap semoga tetap sehat, kemudian masih semangat dan kita bisa melakukan perkuliahan untuk semester ini dengan lancar, dan meskipun melalui media e-learning dan juga YouTube, tapi semoga esensi mata kuliah kita tetap tersampaikan dengan baik. Selama 14 kali pertemuan ke depan kita akan bertemu dalam mata kuliah metodologi penelitian pendidikan kualitatif. Mata kuliah ini cukup teknis ya, saya kira, untuk bekal bagi mahasiswi sekalian, terutama di akhir-akhir semester. Penting karena untuk persiapan penulisan tugas akhir atau skripsi. Kemudian cukup signifikan karena mata kuliah ini memberikan berbagai macam perspektif teori mengenai penelitian, baik itu yang social case maupun yang kuantitatif case. Kawan-kawan mahasiswa, kita akan belajar bersama menggunakan platform media e-learning yang telah disediakan oleh fakultas secara khusus ya, tapi secara umum disediakan oleh kampus. Mungkin di pertemuan pertama saja saya akan memberikan ucapan selamat datang dan juga selamat bergabung dalam mata kuliah kita. Kemudian untuk selanjutnya mungkin nanti akan kita setting mata kuliah ini dengan model chatting berbalas di media e-learning. Bisa juga nanti kita akan menggunakan, mungkin beberapa kali saya akan memberikan materi dengan bentuk YouTube, kemudian bisa diakses oleh kawan-kawan mahasiswa. Kita langsung ke mata kuliah kita, yaitu metodologi penelitian pendidikan kualitatif. Mata kuliah kita ini secara umum saya bagi menjadi tiga termin ya. Termin yang pertama adalah termin teori, kemudian termin yang kedua adalah termin praktek dan penugasan, lalu termin ketiga adalah termin evaluasi. Yang termin teori ini nanti kita akan membahas berbagai macam teori mengenai metodologi penelitian pendidikan kualitatif dari berbagai macam perspektif, kemudian ruang lingkupnya, lalu kemudian teknis bagaimana memahami mata kuliah ini, lalu kemudian selanjutnya kita akan menyelami lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang bersifat rinci yang termuat dalam mata kuliah ini. Misalnya yang pertama mengenai perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Lalu kemudian selanjutnya adalah misalnya mengenai landasan filosofis kedua mata kuliah ini ya. Yang pertama kan metodologi penelitian kuantitatif itu berdasarkan pada filsafat positivisme. Lalu kemudian metodologi penelitian kualitatif itu berdasarkan pada filsafat positivisme. Nah, apa perbedaan keduanya? Nah, nanti kita bahas dalam 7 kali pertemuan di termin pertama teori mata kuliah ini. Lalu kemudian kita akan juga membahas mengenai misalnya variabel, lalu kemudian pengambilan data melalui wawancara, dokumentasi, atau melalui observasi. Lalu kemudian setelah semua selesai kita bahas, termasuk misalnya kita juga akan membahas mengenai sampling ya, mengenai apa itu probability sampling, apa itu non probability sampling, apa itu sampling jenuh, apa itu purposive sampling, dan seterusnya. Kita akan bahas teori-teori itu di 7 termin pertemuan kita yang pertama. Kemudian 7 termin selanjutnya mungkin akan ada penugasan dan juga akan ada praktek ya dari 7 pertemuan teori yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, mungkin ini sekilas mengenai mata kuliah kita. Untuk UTS dan UAS
Nanti kita tetap ada, tapi UTS-nya mungkin dalam bentuk penugasan. Misalnya saya memberikan tugas kalian untuk mencari jurnal dan meresensi jurnal berdasarkan metode IMROT ya, introduction, kemudian metode, result, kemudian analisis dan juga discussion. Atau bisa juga saya memberikan tugas yang berkaitan dengan teori metodologi penelitian, misalnya kalian turun ke sekolah-sekolah atau kalau tidak sekolah juga bisa ke keluarga ya, mengambil data atau belajar mengambil data, mungkin mengobservasi atau melalui dokumentasi atau melalui wawancara. Nah, ya, mungkin tugasnya itu. Dan nanti di akhir perkuliahan ada tugas menyusun proposal ya, proposal kualitatif, tentu dengan kecenderungan tema yang kalian pilih. Tapi kecenderungan tema tersebut ada dalam payung penelitian pendidikan ya. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Untuk UTS-nya tidak ada soal, UAS-nya juga tidak ada soal. Semuanya adalah penugasan. Lalu kemudian yang paling penting mata kuliah ini adalah mata kuliah praktek tadi yang saya sampaikan tadi di awal ya. Nah, mungkin itu. Untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat deskripsi mata kuliah, lalu kemudian melihat kompetensi dasarnya, kemudian tugas-tugasnya, kemudian penjelasan rincinya di laman e-learning kalian masing-masing. Ya, terima kasih, selamat bergabung di laman e-learning mata kuliah kita, metodologi penelitian pendidikan kualitatif, dan kita akan belajar selama 14 kali pertemuan ke depan. Untuk diskusi kalian bisa WA ke saya atau kalau tidak begitu melalui korespondensi email ya. Dan saya selalu terbuka untuk diskusi banyak hal ya. Kalian bisa menanyakan banyak hal mengenai mata kuliah ini atau mengenai hal-hal yang kalian ingin tanyakan berkaitan dengan mata kuliah metodologi pendidikan kualitatif. Demikian dari saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Mukhlis Yuda ya. Saya belum kenalan dari tadi ya. Nanti untuk perkenalan selanjutnya kalian bisa akses e-learning. Kita akan berkomunikasi via chat ya. Melalui e-learning itu saya akan bertanya mengenai nama, kemudian asal kalian dari mana, domisilinya mana, kemudian apa yang kalian ketahui mengenai e-learning. Semuanya yang saya jelaskan dari awal sampai akhir ini sebenarnya semuanya sudah saya jelaskan ya secara detail di laman e-learning. Nanti kita akan bertemu di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.